Pak Syauki, dan saya persilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita Waalaikumsalam. lanjut lagi ya untuk oprek-oprek WordPress ya. WordPress atau website. Kemarin harapannya sudah berhasil membuat landing page semua. Jadi kalau misalkan ini nanti saya coba trial, panggil beberapa. Kalau misalkan eh, banyak yang belum selesai landing page-nya, nggak saya lanjutin. Coba saya cek misalnya mm, 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 mm. yang nggak on cam ini siapa ya? Vinska bisa share screen? Halo Vinska. Halo Pak, Iya. Oh lagi sakit apa enggak ini? enggak Pak, emang Oh begini enggak. suaranya. Emang suaranya enak nih Iya ya. Pak. Oh, oke. Silakan share screen. Coba tunjukin landing page-nya udah jadi apa belum? Bentar. Kemarin bikin website tentang apa Vinska? Isinya produknya. Bisnis sepatu bayi Pak. Sepatu bayi. Itu produknya Ya, siapa? produk ayah kebetulan orang tua. Oh, oke. Sudah punya website soalnya. Belum belum ada Pak. Nah, harusnya dibikin dong nanti yang profesional. Setelah kita belajar nanti tinggal beli hosting yang .com terus dibikin website. Itu retail atau B2B bisnisnya? Sebenarnya fokus utamanya B2B Pak. B2B. Iya. Ya nggak apa-apa. Nanti kita buat website B2B itu nanti ada bedanya jelasnya ya. Jadi Oh, websitenya itu bukan untuk yang produknya bisa dibeli setiap orang, jadi lebih untuk ke katalog aja. Biasanya kayak gitu. nah itu dia sih Pak yang saya bingung dari awal Pak. Mm-mm. Tentang saya kan waktunya B2B, tapi kalau mau bikin website kayak yang biasa kan itu jualnya satuan gitu. Kemarin bingung. Nah, eh, nggak apa-apa sambil share screen ya. Jadi kita kan harus menyesuaikan konteks ya. Jadi memang kalau ikutin kurikulum di kelas ini, memang kita seakan-akan jualnya B2C gitu ya ke customer. Memang kita harus bisa dulu B2C. Nah, kemudian yang untuk B2B nanti keunggulannya apa? Plugin di WooCommerce itu ada yang kayak gini. Kalau misalkan ada orang yang minat ke produk itu, nanti dia akan detek lokasi orang yang minat beli, kemudian diarahkan ke reseller terdekat. Nah, itu nanti malah jadi keunggulan dari distributornya Finska. Karena apa? Orang yang memasarkan produknya keluarganya Finska, nanti dia otomatis terpromosikan dengan website yang Finska bikin. Malah keren kan kalau kayak itu. Baru Nah, tahu malah Pak. memancing orang untuk dia nanti jadi reseller gitu. Ini belum bisa saya screen Pak. Masih di Kenapa? host Bis- disable participant screen share. Oh ya, minta tolong Mbak Bibi diizinkan untuk share screen untuk peserta. Oke, sudah Pak, bisa dicoba lagi ya Mbak ya? Oke, coba sekarang. Masuk nggak ya Pak? Ya, oke, silakan. Bukan itu, login atau websitenya itu di copy kemudian dibuka di browser Oh ini kan. alamatnya. Hmm. View site, ya visit site. Kemarin pakai template apa ini? Neve Pak. Nivea, oke. Coba Tapi yang scroll ke bawah. start-startnya pakai yang shop. Oh, pakai yang shop ya. Berarti udah keinstall WooCommerce ya. Udah Oke, bagus. Coba scroll ke bawah. belum ini sih Pak. Oke. Nah, misalkan ini nanti fokuskan untuk B2B. Berarti nanti kan call to action-nya kan beda ya, Vince kayak. Call to action-nya tinggal dibedain kayak gini. Misalkan kalau B2C, call to action-nya kan order sekarang, pesan sekarang, beli sekarang. Apa nanti kalau B2B, call to action-nya tinggal eh, saya berminat jadi reseller, saya berminat jadi distributor, kayak gitu kan. Kan sebenarnya sama aja. Ya, tinggal dibedain di call to action-nya aja. Nah, itu nggak masalah. Coba ke bawah lagi.
Ini Oke, tulisannya masih ngarah ke ini sih Pak, B2C karena kan kemarin saya nggak bingung apa-apa. Pak. Ya nggak apa-apa kan untuk tugas atau pelajaran kali ini dikhususkan untuk B2C. B2C. Oke. Nanti bikin sendiri yang sesuai dengan mereknya, dibelikan domain yang proper, yang .com atau .id kan malah keren. Kalau udah ada mereknya ya, Finska ya. Ada Pak. Nah, namanya itu Finsky Baby, pakai namanya Finska itu. Iya, Finsky Pak. Oke, sip. Oke, nanti kalau kesulitan bisa tanya-tanya saya nanti untuk bikin websitenya. Kalau misalnya dalam satu website ini bisa Mm-mm. untuk B2C, bisa untuk B2B itu bisa nggak sih Pak? Bisa, caranya gini, bikin page yang berbeda. Kemudian di depan sini ada 2 tombol. Misalkan nanti tombol yang pertama, beli, saya ingin order produk. Yang satunya tombolnya saya ingin jadi reseller. Cuman ya, itu nanti eh, jadi apa istilahnya, jadi rancu ya. Ya, memang biasanya sih dia membuat 2 website yang berbeda gitu ya. Tapi misalkan satu website juga nggak apa-apa. Nanti ada page sendiri untuk istilahnya shopnya. Itu kalau diklik menu shop itu untuk apa namanya customer. Kemudian kalau di reseller nanti page yang berbeda. Atau kita juga bisa kayak gini. Di WooCommerce itu kita bisa pakai 2 harga. Ada yang pernah tahu websitenya Oriflame nggak sih? Oriflame itu kan sebuah distributor ini ya, produk apa, ada skincare-nya, ada parfumnya. Itu kalau kita jadi member, harga yang tampil itu beda. Nah, WooCommerce itu bisa kayak gitu. Jadi kalau pelanggan biasa, dia kan nggak perlu login di website ini. Ketika reseller yang login, nanti harga yang tampil itu beda. Nah, di WooCommerce itu bisa kayak gitu. Jadi bisa tadi Vinska, website ini dijadikan untuk sekalian untuk reseller dan sekalian untuk B2C itu juga bisa. Jadi kalau B2C dia nggak pakai login ya, atau dia pakai login pakai pengunjung biasa. Nah, kalau misalkan yang apa namanya, yang apa reseller, nanti dia pakai harga khusus reseller. Nah, itu juga bisa. Gitu. Jadi biar nggak perlu bikin 2 website gitu ya. Nanti tak ajarin cara bikin harganya. Oke Pak. Oke, Vinska ini udah bagus landing page-nya. Yang tombol WhatsApp-nya belum ya? Iya Pak, sebenarnya baru ini doang ngotak-ngatik. Terus kemarin tuh mungkin karena hostingnya gratis ya Pak, sempat muncul kayak tulisan kayak dibatasin gitu. Lemot ya? Iya, Iya, lemot banget. ya karena memang gratisan dia ada limited resource ya. Jadi kalau lagi banyak banget yang ngunjungin servernya pada jam-jam tertentu itu memang agak susah gitu. Tapi kan nggak apa-apa untuk belajar. Nanti kalau yang real ya harusnya ya pakai hosting yang benar-benar berbayar. Itu kalau nggak bisa diakses tinggal komplain aja nanti ke hosting provider. Gitu Vinska ya. Ya Pak. Oke, thank you. Silakan stop share. Coba saya ke yang lain. Ke Mas Rizal Abdul Latif. Bisa share screen, Mas Rizal? Cek-cek Mas Rizal. Hadir. Oke, Rizal mungkin terkendala ya. Kalau Mas Eka Prianto, bisa share screen, Mas Eka. Lagi terkendala sinyal, Pak. Sinyalnya rada susah. Ini agak susah. Berarti dicoba dulu share screen, bisa nggak? Nggak usah gini, langsung dilihatkan tampilannya aja. Nah, belum Tampilan itu website. muncul tampilannya malah, Pak. Oh, belum muncul. Diketikkan di Belum. kolom chat alamatnya. Alamat websitenya ketikkan di kolom chat. Saya yang buka. Benar, Pak. Hmm. Ya. Kalau berat, alamat websitenya aja diketikkan di kolom chat, saya yang buka. Bentar, Pak. Ini lagi jadi, ya. Oke.
Ini sih Pak. Bentar, di saya belum muncul saya. Di yang lain Oh, udah muncul kah? Belum, Pak. Belum ya? Belum. oh belum ya. Ya, memang mungkin ini jaringannya terkendala. Di copy paste saja di kolom chat alamat websitenya, alamatnya. Bentar Pak. Mm. Hmm. Aduh, rada ngelik Pak. Oke, emang kayaknya terkendala jaringannya ini. Ini, Kak. Bisa dikopikan ini aja, alamat URL websitenya di kolom chat. Copy paste. Stop share aja, stop share dulu. Oke, alamat websitenya bisa di-share di kolom chat, bisa di copy paste. Maaf Pak, tadi keluar sendiri. Iya, nggak apa-apa. Alamat websitenya aja bisa diketik di kolom chat, di copy paste di kolom chat. URL websitenya yang dibikin. Oke, Gudang Cemilan. Biar aku yang share ya. Kita lihat websitenya. Oh iya, diaktifin ininya, under maintenance-nya. Oke, ya udah deh. Yang lain, bentar. Hmm, hmm, hmm. Yang kemarin sudah pernah punya website sebelumnya siapa ya? Oh, Bang Hamzah. Bang Hamzah coba share screen. Sebelumnya udah punya website. Pasti ini lebih keren ini. Silakan share screen, Bang Hamzah. Halo, Bang Hamzah. Bisa share screen landing page-nya? Oke, silakan. Soalnya masih mute, jadi nggak dengar. Ya bisa Pak. Oke, silakan. Belum banyak diedit Pak. Kemarin terkendala ini Pak di beberapa shutter set nggak bisa saya ubah-ubah gitu. Oke, oh ini usaha bekam ya. Iya, Oke, ini baru ada Pak. sudah berhasil ganti hero picture-nya. Tombolnya itu sudah jalan. Belum saya integrasi sih ke WA. Ini masih ke Oh, ke about us ke page ya ya. Pak. Oke, Ke bawahnya belum sih. itu kenapa muncul kayak iklan gitu ya? Gitu Pak dari kemarin. Terus terkadang juga kalau masuk ke stop Tapulus itu nggak langsung ke beranda gitu. Kayak Hah? ada masalah gitu ya. Kok aneh Kayak ya? tulisan tadi gitu perhaps. Jadi kayak gini Kalau kenapa ya? pakai browser yang lain tetap gitu nggak? Oh, kalau iklan ya, kalau iklan belum Ya, nyoba sih. ya kayaknya itu keinstall plugin atau apa gitu di situ ya. Harusnya nggak muncul itu. Hmm, Nanti coba Bang Abisa coba pakai browser lain ya. Kalau misalkan pakai browser lain kok aman, berarti yang bermasalah browsernya ada kepasang plugin tertentu yang harus di-uninstall. Tapi kalau pakai browser lain kok tetap sama, berarti ada plugin di website ini yang harus dihapus. Yang kemarin diinstal dihapus karena dia pluginnya nggak free, ada iklannya gitu ya. saya boleh tanya nggak, Pak? Kan Silakan Bang Abisa. kan tugasnya lebih ke produk ya, Pak. Produk dan Mm-mm. pakai WooCommerce. Ya. Kebetulan kan saya jasa, Mm-mm. apakah harus saya buat website yang kedua seperti kemarin diajarkan kan yang kita bikin banyak akun ya. Jadi mungkin ada ya website yang akan kita buat ke depannya atau yang hanya buat tugas saja karena kan kebetulan ini kan nggak perlu WooCommerce kalau menurut saya karena harus langsung integrasi dengan WhatsApp. Iya.
Iya, kalau untuk Kebetulan tugas tetap harus pakai WooCommerce. tetap ya. Ya, tetap harus pakai WooCommerce. Terkena terserah tentang nanti website realnya Bang Hamzah nanti seperti apa. Ya berarti apa namanya? Nanti nggak perlu pakai WooCommerce ya nggak apa-apa nantinya. Tapi kalau untuk mengikuti kelas ini semuanya harus pakai WooCommerce. Kan Terus apakah jasa bisa pakai WooCommerce? Bisa. Ya, jasa bisa pakai WooCommerce. Nanti di sana disetting tanpa shipping. Ya, jadi nggak ada shippingnya. Hmm. Atau jasa itu bisa lewat WooCommerce yang dijual itu apanya? Yang dijual vouchernya. Ya, jadi misalkan kita mau ngasih hadiah paket bekam ke orang lain, maka kita di WooCommerce itu menyediakan voucher. Nah, vouchernya bisa dikirim misalkan. sebetulnya Orang kayak bikin tersebut bisa paket ya. datang ke tempat bekam nunjukin voucher gratis. Nah, ya benar. Bisa aja kan diakal-akalin kayak gitu kan ya. Oh, Tetap bisa nggak masalah. Atau biasanya menggunakan WooCommerce itu untuk jual paket gitu ya. Jual paket misalkan paket 10 kali atau paket 1 bulan atau paket keluarga yang harganya lebih murah daripada satuan. Nah, itu kita malah lebih bisa kreasi di sana yang nggak dilakukan oleh jasa yang lain. Kayak gitu. Ya, itu mungkin ide untuk meningkatkan ini omset malahan ya. Kalau orang kan hanya bisa merekomendasikan. Coba kalau misalkan kita apa sama teman kita gitu, sering sakit-sakitan, kita sayang sama dia, kita belikan voucher ini loh, datang aja ke sini. Nanti pengalaman itu gejala-gejalanya itu hilang semua setelah bekam. Nggak perlu bayar, ini ada vouchernya. Nah, gitu kan bisa-bisa. Malah keren nanti. si sarannya Pak. Oke, oke silakan stop share. Satu lagi, yang terakhir ini mungkin saya kasih kesempatan. Ada yang mau share screen nggak? Yang mau dikomentarin landing page-nya? Apakah ada yang secara sukarela? Ini ada yang resen. Mas Takiudin, silakan. Ya Pak, saya mau share screen untuk eh, yang sudah saya buat kemarin Pak. Oke, silakan. Sebentar Pak, masih loading. Oke, tentang apa, Mas Takiudin? Saya kemarin ini Pak, seblak kering gitu. Oh, yang sebelah itu ya. Oke. Ya, Sudah diganti foto-fotonya. sudah Kemarin Pak. pakai template yang pakai WooCommerce apa enggak? Saya kemarin belum pakai yang WooCommerce Pak. Oh, belum pakai WooCommerce. Ya, Oke, mungkin sambil nunggu ya. Yang lain silahkan kalau yang sudah pakai template WooCommerce, maka udah aman. Yang belum ada WooCommerce-nya, silakan diinstal plugin WooCommerce. Sekarang install sudah plugin terlihat WooCommerce Pak. itu agak lama. Ya, silakan diinstal ya yang lainnya. Oke, sudah. Sebelah Nah, kering ini untuk Seuha. Oke. ini Pak, berandanya seperti ini. Heeh. Oke. Ini saya kemarin itu nyoba-nyoba, ini kan ada space-nya gini Pak. Mm-mm. Itu nyoba-nyoba kemarin nggak bisa hilang-hilang Nggak ini bisa ya? space-nya. Coba di edit page coba. Coba saya bantu bisa nggak ya? Eh, Coba bentar Pak. edit page. Belum, ini cuman buka aja sih Pak. Bukan di Oh, adminnya. Bentar. ya. Hmm. Yang lain sambil nunggu, silakan diinstal plugin WooCommerce ya, yang belum ada. Tapi kalau sudah ada plugin WooCommerce-nya, aman berarti. Ya, silakan dibuka di dashboard, kemudian di plugin atau peralatan, terus dilihat sudah ada belum WooCommerce-nya. Atau tandanya paling gampang kalau sudah ada WooCommerce-nya, di dashboard itu ada menu produk. Kalau sudah ada menu produk, mereka aman. Nah, seperti ini sudah ada menu produk kan? Nah, itu berarti sudah terinstall WooCommerce. Ya, Saya kalau untuk pluginnya sudah diinstal Pak. iya. Oke, edit page. Itu biasanya space itu kayaknya ya, karena alignment mungkin lah ya. Nanti coba cek, coba ke bawah. Yang ini. Nah, coba yang
gambar sebelah kiri, satu gambar itu align non, ya, non. Yang sebelah kanan apa? Non juga. Oh, Ini non. kalau saya kasih yang non, Pak, itu dia mepet ke kiri. Makanya Oh, saya kasih gitu. panjang right, Pak. Oh, ini right. Berarti Atau ini ya, gini, Pak? Bukan. apanya? Atau ini, bukan ya? Bukan. Ini coba yang sebelah kanan itu disilang itu biar nggak kelihatan, biar lebar. Yang Nah, mana? yang sidebar kanan itu di X, sidebar kanannya di X biar luas. Nah, itu di X. Nah, ini loh, karena ini. Jadi ini yang pertama, karena gambarnya ini kan nggak ini ya, nggak sama ukurannya. Coba yang Mm-mm. klik yang sebelah. Coba ini dibuat align center semua bisa nggak? Kalau dibuat center semua. Hmm, Oke, center semua, oke, update. update. Ya, biasanya sih kalau saya tak center semua sih. Shift F5, shift refresh. Oh iya, sudah, Pak. Sudah ya? Ya. Iya. Ya, Jadi makasih. alignmentnya emang harus sama biasanya. Oke. Oke, ke bawah Ini lagi. untuk berandanya, ini belum dirubah kalau yang bawah. Oh, bawahnya belum. Oke. Ya, Tapi udah bisa ya ngubah-ngubahnya. iya. Terus untuk yang blog, Mm-mm. kemarin kan ada tugasnya untuk membuat beranda, blog, portofolio, sama kontak as. Oke. Saya kasih yang kayak seperti ini, Pak. Mm-mm. Oke, good. Nanti untuk blog kita akan pelajari lagi di bagian materi keberapa ya? Yang tentang SEO itu ya. Jadi di Oke. SEO itu nanti akan kita pelajari lagi tentang cara ngisi blog. Eh, Untuk portonya, saya kemarin isi pakai review dari customer, Pak. Boleh, nggak masalah. Oke, good. Yang lain sudah dilengkapi apa belum ini ya? Harapannya udah. Kalau kontak asnya Oke, saya isi begini boleh ya, Pak? boleh, boleh. Nah, itu ada beberapa, coba coba lagi kontak us. Nah, itu kan telepon ya. Teleponnya itu, nah itu nanti bisa dikasih link ke WA, itu lebih Oh, bagus. Terus kalau email itu biar kalau diklik langsung ngirim email itu bisa dikasih mail tuh. Coba saya tunjukin caranya ya. Yang lain tolong perhatiin. Edit page juga. Nah, nah Instagramnya itu juga harus di link dong. ini belum bikin Nah, sih, Pak, Instagramnya. oh belum. Iya. Ya. Nah, coba yang tulisan sebelah garing CH itu di copy coba, copy semuanya, di blok-blok semua. Copy juga, copy juga. Oke. Terus klik tombol link itu atasnya itu, link itu. Nah, diedit. Nah, itu sudah ada mail tuh kan. Oh iya, Nah, Pak. langsung otomatis ya, di save aja. Nah, save. Terus yang sebelah kiri itu dikasih link ke WA kayak kemarin, WA link itu ya. Oh Kalau iya, iya. misalkan manual, bisa ketik manual ya. Hmm. wa.me garis miring 62812 itu juga bisa. Kalau misalkan manual ya, pengen cepet ya, Hmm. coba ketikkan link itu, klik ya, https titik dua garis miring, nah, garis miring wa.me wa.me garis miring 6281231899986 gitu. Enter. Nah, itu kemudian diklik update. Nah, nanti yang Instagram juga ditambahkan link ya. Oke, Pak. Nah, sudah klik update, terus refresh view page-nya. Nah, view page. Nah, Hmm. itu sudah otomatis nanti yang WA itu klik. Nah, langsung ke WA kan. Oke, Pak. Terus yang email ini diklik, nanti dia langsung ke email juga. Kalau dibuka di HP, itu langsung buka Gmail. Hmm. Kalau dibuka di HP ya. Kalau yang Oke. call us ini, kalau di HP dibuka langsung ke WhatsApp. Termasuk juga untuk peta ini. Harusnya dia langsung klik link ke lokasi ya. Ini cuma gambar, Pak. Gimana kalau Oh, untuk? cuma gambar. Iya. Gini caranya. Buka new tab.
yang lain ya, coba perhatikan juga. Buka tab baru, buka Maps, Maps, cari lokasinya, Mas Tagiyudin. Oke. Oke. Klik aja itu. Maps-nya itu klik ya. Maps-nya klik. Petanya klik. Nah, mau titik mana yang mau di-share? Ini ya. Nah, klik Iya, Pak. bagikan. Klik bagikan. Bagikan itu. Nah, sematkan peta. Sematkan peta sebelah kanan itu. Nah, salin HTML. Sudah. Nah, ya sudah. Terus ke edit page lagi. Home-nya tadi. Ini di edit page lagi. Edit page lagi. Terus ke bagian peta. Klik petanya itu hapus. Delete aja. Titik 3 delete. Terus plus ya. Plus itu diklik plusnya. Ketik HTML. Ketik aja HTML. Nah, HTML itu custom HTML. Nah, di paste yang dari tadi. Nah, oke. Terus preview. Nah, keren. Klik update. Oke, Pak. Hmm. Nah, gitu dong landing page-nya Oh, ya. oke, Pak. Terima kasih. Oke, gampang kan ya? Semuanya Iya, juga Pak. bisa ya. Oke, thank you Mas Hmm, Takiuddin. Oke, terima kasih, Pak. Saya stop share ya, Pak. Oke, silakan. Hmm, Nah, itu ya cara bikin landing page. Atau sebelum ke produk ada yang mau share screen, ingin dikomentari landing page-nya boleh? Atau ada yang tanyakan? Saya mau dong, Pak. Mau, oke, silakan Mau Mas Arifah. nanya, Pak. Silakan. Sambil share screen nggak? Sambil, Pak. Ya, Saya silakan. kenapa ya, Pak? Bentar. Oke, tes cool, oke. Ya, kendalanya di mana? Kendalanya itu kalau saya edit page nih, Pak, misalnya di menu. Hmm. Terus Oke, saya edit edit page. page. Nah, dia tuh malah kayak gini, Pak. Kok yang lain udah gini Hmm, ya? oke. Ini kemarin ininya apa? Apa template-nya Nif ya? Nif juga. Iya, Pak. Tapi pakai yang Oke, restoran. pakai yang restoran ya. Mm-mm. Oke, coba diklik di template-nya. Coba di menu apa ya? Coba klik di menu yang bawah itu ada outer block nggak? Ini, Pak. Outer block-nya. Coba diklik setting. Heeh. Karena dia nggak kebuka pakai outer tadi itu. Kenapa ini? Section, coba dibuka di ini Mas Arifah, di bagian page sebelah kiri itu, sidebar kiri, klik di page, all page. Menu ya, coba di menu itu. Oh Di iya, mana, Pak? kok menunya cuma edit doang ya? Iya, jadi editornya itu coba di plugin. Kayaknya ada plugin yang tabrakan nih. Coba di plugin. Ini Ya, aku install. belum install plugin-plugin sih, Pak. Soalnya aku pakai akun baru ini. Pakai akun baru. Oke, coba. Iya, soalnya yang kemarin bisa.
Coba ya. Kita klik klasik. Nah, klasik editornya itu di deactivate. Di deactivate. Iya, di deactivate. Klik, Pak. Iya, klik aja. Activate. Terus ke bawah lagi, scroll ke bawah. Coba outernya sudah aktif ya. Oke, coba sekarang dibuka lagi halaman websitenya, terus edit page ulang. Lagi halaman website. Mana ya? Visit site gitu loh, pojok kiri atas. School-nya klik, terus visit site. Nah, terus klik menu, edit page. Misalkan di menu. Oke, terus edit page. Harusnya sih udah bisa. Nah, udah bisa kan ya? Oh iya, Pak. Cuman ini kenapa dia nggak bisa ya? Attempt block recovery itu, diklik attempt block recovery itu. Attempt block recovery itu. Klik attempt block recovery. Ini karena kemarin nginstal Classic Editor kayaknya. Terus rusak dia. Nggak Oh, bisa ya? bisa diklik ya, Pak? Nggak bisa diklik. Mm-mm. Oke. Ya kalau nggak bisa berarti ini di starter site-nya diulang diinstal starter site-nya. Starter site-nya di Ya, jadi diklik dashboard lagi pojok kiri atas. W itu ya. W. Ya, coba refresh lagi. Sering ngalamin kayak gini ya. Ya ini kalau website gratisan kadang gitu. Coba di nav-nya, di nave-nya, di nave-nya klik nave-nya, menu nave. Ya, starter sites. Iya. Nah, kemudian diinstal lagi free, pilih yang free, terus pilih yang mana. Misalkan itu oke, kalau apa import. Nah, itu di atas itu di clean up itu, clean up reviews import. Ya, import entire site. Oke. Nanti yang lain silakan sudah diinstal ininya ya, apa namanya? WooCommerce ya. Nah, coba salah satu halaman di edit page sudah bisa nggak? Nah, udah bisa ya? Udah Syarifah ya? Oke. Nah, itu enaknya kita pakai template yang ada starter site-nya ya. Jadi kita bikin landing page nggak perlu repot-repot. Iya, Pak. Makasih ya, Pak. Oke, sama-sama. Ini ada yang chat dari Hamzah. Apa Pak tuh ini? izin tanya ya Pak, Oh ya, silakan, silakan. kan untuk kayak naruh pakai favicon-nya itu kan kita naruh logo ya Pak, itu kenapa logo saya kecil banget ya Pak? Coba sih share screen. Terus, Kak. Ini Pak di saya jadinya kecil banget. Oke. Gambar aslinya resolusinya gede padahal ya. Iya Pak.
Coba diklik disesuaikan. Nah, jadi kan itu ada dua, ada favicon sama logo. Yang dimaksud dengan favicon itu adalah yang muncul di tab itu loh. Ya, yang muncul di atas tab. Nah, gambar itu namanya favicon. Kalau logo itu beda lagi. Nah, ini berarti tadi ngeditnya di mana? Di header ya. Header, klik. Nah, ganti logo. Coba upload ulang logonya. Yang ukurannya besar itu. Nah, ini kayaknya ukurannya kecil ini, favicon. Nah, itu logo maksimalnya 32. Coba digeser itu logonya. Ukurannya diseret ke kanan. Tadi yang ukuran 32 itu loh, Rizka. Coba scroll ke bawah. Ya Pak, ini masih nge-lag Pak. Oh, nge-lag. Nah, itu coba digeser ke kanan deh. Nah, misalkan jangan nggak kegedean, 100 misalnya. Mm, Oke. Nah, nggak apa-apa segitulah. Atur ulang. Coba klik atur ulang. Tombol atur ulang. Kalau seumpama saya mau Nah, ganti gitu kan? ininya gimana Pak? Oh, tinggal ganti logo aja Pak ya? Iya, tinggal ganti logo Oh, aja. Nah, itu udah bisa kan? Segitu kurang gede tinggal geser kanan. kalau seumpama untuk favicon-nya itu Pak, apa emang segitu? Favicon-nya itu kemarin ngaturnya di mana? Coba Ini ikon langsung situs. keluar aja Ini nggak apa-apa yang Pak? bawahnya. Pilih ikon situs favicon itu. Nah, ini pilih lagi. Klik coba yang itu, yang apa? Dinikmati itu. Pilih aja yang di pustaka media, nggak usah ngupload ulang. Nah, ini karena gambarnya itu kan banyak putihnya yang dipilih sama Rizka. Di sekelilingnya itu kan banyak putihnya. Coba, nah, coba bikin gambar ini diedit dulu, di crop dulu. Di crop, ngerti maksudku ya? Jadi yang putih-putih di sebelahnya itu dihilangin. Ini kalau di crop-nya lewat sini langsung nggak bisa ya Pak? Karena dia nanti lebih kecil dari 500 kali 500. Minimal dia kan berapa? Cropnya gimana ya? Cropnya lewat sunting gambar, coba klik sunting gambar itu. Bisa nggak? Ini gambar. Oke. Nah, potong itu. Menu potong itu. Nah, di crop. Nah, di gitu. Di share terus. Oke, misalkan apply crop. Oke, klik save edits. Perbarui sebelah kanan itu. Perbarui sebelah kanan. Terus balik lagi ke yang tadi, yang disesuaikan tadi, pilih ulang untuk logo situsnya. Ke yang tadi itu aja. Terus pilih situs ikon, ya. Nah, nah itu pilih. Nah, klik pilih. Harusnya sih udah bisa. Nah, ini disesuaikan lagi, ditasin. Bisa nggak? Nggak mau dia. Nah, karena dia terlalu kecil gambarnya. Jadi, bikin dari luar WordPress, misalkan dia resolusinya udah 500 kali 500, tapi tengahnya doang. Yang nggak pakai putih-putih sampingnya gitu, Rizka. Ya, ini dia nggak bisa dikecilin lagi, karena resolusinya udah terlalu kecil. Gambar aslinya masih ada yang ukuran gede. Masih mute, nggak dengar. Maaf Pak, ini Rizka gambar sendiri sih Pak. Nah, kan gambarnya kan
Ya, maksudnya ya benar gambarnya. Maksudnya ketika masukin ke komputer itu jangan ada putih-putihnya sekitarnya. Oh, Jadi yang tengahnya doang. mm. Dan resolusinya yang gede aja. Nanti dikecilinnya waktu diupload ke WordPress. Pak, Gitu tanya ya. lagi ya Pak. Ya, silakan. Itu kan Rizal kalau ngelihat websitenya KFC, Burger King, dan lain sebagainya, itu bagian sini Ah, kan bisa kayak geser-geser gitu ya Pak. Kalau pakai ini nggak bisa ya Pak? bisa dong. Bisa, itu namanya pakai fitur slider namanya. Oke, nanti diajarin deh. Kasih ya Pak. Ya. Mm. Oke, kalau slider itu nanti tinggal apa? Install plugin itu namanya plugin slider. Slider plugin WordPress banyak banget nanti bisa dicoba ya. Nah, ada Smart Slider, ada ini ada 10 plugin slider terbaik dan gratis. Nah, ini tinggal dipilih nanti. Nah, tapi nanti dicoba-coba di website yang bukan website tugas ya, website yang lain bisa dicoba. Termasuk ini kan maksudnya, ini kan bisa geser-geser kayak gini. Ini website saya yang Tufadol ini kan, nah bisa ganti-ganti kan dia. Nah, kayak gini. Nah, terus di sini bisa dikasih tombol juga. Nah, dikasih tombol gini. Ini namanya slider. Nah, bisa dikasih timer juga, nanti dia slide-nya otomatis. Ini banyak yang plugin gratis ya, bisa dicoba. Nah, ini slider banyak banget. Oke, semuanya sudah install WooCommerce di hostingnya. Gini misalkan kemarin website saya yang ini ya, Oke Haris Greatsite.net. Kok gitu? Saya klik ini dulu. Takulus. Nah, ini. Nah, sekarang saya mau nambahkan, ini anggaplah landing page-nya udah selesai ya. Ya. Terus di sini kemarin sudah home, about us, portfolio, news, contact us. Terus kita mau install WooCommerce. Ini kebetulan saya sengaja pilih website atau starter site yang belum ada WooCommerce-nya. Maka saya harus install manual. Oh, udah ada ya. WooCommerce-nya udah ada di sini ya. WooCommerce-nya udah ada. Nah, WooCommerce-nya udah ada. Bagaimana saya nampilkan toko di website saya? Nah, toko di website saya, maka saya harus bikin satu halaman yang namanya boleh toko, boleh shop, dan lain sebagainya ya. Nah, ini misalkan saya back dulu, atau setup master. Ini boleh diconteng, boleh enggak apa-apa. Kalau nggak mau diklik karena lemot dari hostingannya, di skip. Aduh, dia nggak mau nih. Nah, kalau pakai hosting gratisan memang agak berat ya, pakai WooCommerce. Oke, ini websitenya Tufadol. Dia belum loading juga.
Nah, harusnya di sini ada WooCommerce. Nah, terus di sini ada settingnya. Nah, harusnya yang tampil di sini tuh kayak settingnya di sini. Nah, kayak gini kita diminta untuk memasukkan alamat. Alamat. Ya, karena kalau kita nanti pakai plugin ya, yang namanya plugin Raja Ongkir ya, nanti kita bisa menghitung ongkir secara otomatis ya. Nah, jadi ada namanya Raja Ongkir, ada juga Wungkir. Nah, Wungkir. Ya. Jadi ini plugin yang ketika kita install pakai WooCommerce, nanti dia itu bisa menghitung ongkos kirim ya. Ongkos kirim yang ngambil dari Raja Ongkir. Nah, kalau yang free, kita itu hanya bisa ngecek ongkirnya JNE aja. Nah, tapi kalau kita yang versi yang berbayar, kita nanti bisa ngecek ongkir dari berbagai apa namanya, berbagai kurir. Ya. Nah, kalau yang free itu kalau nggak salah kita cuma bisa JNE aja emang ya. JNE. Oh, Tiki bisa. Oh, nggak bisa sih JNE kalau nggak salah. Cuma bisa JNE aja. Pak, kalau semisalnya makanan pengirimannya gimana ya Pak? Kayak makanan cepat saji gitu kan harus diantar langsung gitu. Kalau misalkan cuma bisa JNE doang, pengirimannya gimana ya Pak? Oh, kalau untuk yang makanan kayak gitu, bisa kayak gini. Ongkirnya itu bisa kita tentuin. Di WordPress itu kita bisa tentuin kayak gini. Di WooCommerce ya. Nah, nanti di sini bisa pakai shipping. Shipping. Bentar ya. Nah, nanti kita bisa kasih add shipping zone. Nah, shipping zone, nanti kita bisa nentuin. Nah, misalkan yang zona dalam kota, nanti dia ongkirnya sekian. Zona daerah ini, kalau misalkan makanan cepat saji kan nggak bisa kirim luar kota ya. Jadi zonanya itu sudah kita tentuin di sini. Nah, nanti harganya sudah kita tentukan di shipping zone-nya. Ya, jadi kita nggak pakai wongkir ini, nggak pakai raja ongkir, tapi kita sudah tentukan harganya itu juga bisa, gitu ya. Nah, Itu kalau kita di mana ya Pak? Yang gimana? itu adanya di mana? Yang shipping. Di sini di setting, ya di settingnya WooCommerce. Nah, terus nanti, oh sorry, shipping. Nah, shipping kan nanti kita tentuin ada zone. Kemudian nanti di produknya, nah di produk, nah ini misalkan, oh sorry, tadi shippingnya saya set. Nah, misalkan ini luar negeri, saya setting dia flat rate. Nah, flat rate saya buat berapa ini luar negerinya? Luar negerinya saya setting luar negeri flat rate. Nah, flat rate-nya $25. Nah, gitu saya tentukan gitu. Kemudian karena ini kan saya pakai dolar ya. Kalau misalkan yang dalam negeri tadi saya setting free shipping. Nah, saya edit di sini. Dalam negerinya free shipping. Nah, kita bisa add shipping zone sendiri. Ya. Jadi kalau itu nggak usah, nah ini free shipping. Nah, kalau nggak free shipping, ya kita nanti harus ngasih harga. Gitu ya. Jadi harganya langsung ditentuin aja. Jadi misalkan kita biasa ngelayanin kalau dalam kota itu misalkan ongkirnya 25.000 misalkan gitu ya. Atau dalam kota kalau reguler 10.000, kalau cepat 25.000. Maka shipping zone-nya kita tambahin. Nah, shipping zone-nya tambahin misalkan dalam kota reguler. Dalam kota reguler itu misalkan gini, sehari itu kita punya berapa kali pengiriman. Misalkan sehari itu Regina 3 kali pengiriman, jam 9,
jam 12 sama jam 3 gitu. Atau misalkan jam berapa gitu ya. Nah, kalau yang reguler tuh misalkan 10.000, maka di sini tambah add shipping zone. Nah, kasih nama di sini. Ya, kasih nama. Misalkan dalam kota reguler. Terus zona regionnya di sini misalkan Jakarta. Misalkan. Terus add shipping methodnya flat rate. Add shipping method. Flat rate. Di sini ditentuin harganya berapa gitu ya. Edit. Nah, harganya misalkan ini websitenya di setting rupiah ya. Misalkan 20.000. Nah, misalkan gini atau 10.000. Nah, setting aja di sini save change. Nah, jadi nanti otomatis ketika ada pesanan dia dalam pilih apa zona daerahnya dalam kota reguler, dia otomatis pakai yang sini. Terus ini nanti bisa di save. Tapi kalau misalkan dalam kota juga ada yang dalam kota ekspres misalkan. Jadi 1 jam langsung dikirim. Nah, bikin aja nanti zone name-nya dalam kota ekspres. Nanti harganya beda lagi gitu ya. Nah, kayak gitu ya. Bisa coba. Kayak ini shipping zones-nya saya hapus dulu. Ini saya hapus. Oke, coba yang gratisan tadi. Nah, yang gratisan belum loading ya. Saya kurang beruntung. Nah, itu bedanya ya. Kalau yang ini kan pakai hosting yang berbayar, ya memang lebih cepat. Kalau pakai hosting gratisan, agak ini memang. Nah, udah, dia mau dia. Nah, pertama kita setting negara. Nah, negaranya aja nggak muncul ini pilihannya. Nah, intinya kalau kita sudah ini next 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 ya, sudah berhasil di setting, kita sekarang posisinya upload produk. Nah, jadi silakan diklik di sebelah kiri. Di sini ada produk. Nah, yang paling penting kalau tadi yang starter site-nya sudah ada produknya, silakan diklik di all products. Terus nanti dihapusin produk yang ada ya. Cara hapus semuanya bisa diklik conteng semua kayak gini. Terus bulk action-nya move to trash. Ya, nanti hapus semua. Terus sebelum kita nambahin produk, yang paling pertama kita setting dulu kategorinya. Nah, karena ini website saya ini jualan tas, maka saya kategorinya ada backpack, ada handbag, ada sling bag, ada tote bag gitu ya. Nah, tapi nanti kalau sesuai produknya, kalau misalkan camilan, ya dibikin kategorinya ya sesuai dengan kategori. Biasanya kategorikan berdasarkan apa gitu ya. Pak, saya sudah jajal buat kategori ya, tapi kenapa Hmm, di tampilan luar produknya itu nggak muncul ya kategorinya? di tampilan luar produknya nggak muncul kategori. Iya, di tampilan ini apa usernya? Oke, coba saya stop share. Coba Regina yang share screen. Bentar ya, Pak. Iya, Re. Mana produk? Klik produk. Kan saya udah upload ya, Pak. Kan Mm-mm. sebenarnya Enggak, itu di tab satunya yang produk cemal cemil asik itu. Klik atasnya. Nah, itu yang tengah, yang tengah. bisa lagi ketutupan ini. Diklik geser ke bawah itu. Yang zoomnya klik terus geser ke bawah, nggak apa-apa. Bentar. Nggak apa-apa ya. Maaf ya, Pak. Ya, share lagi. Bentar saya ke dashboard.
Mana ya tadi ya? Cara ngilangin yang di atas itu diapain ya, Pak? eh diklik terus digeser, kan bisa digeser bukan? Nggak bisa. Digeser bisa kan? Yang maksudnya yang tombol-tombol dari Zoom kan, Ri? Iya. Ya udah nggak apa. Udah bisa nggak pindah tab? Pindah tab nggak bisa. Tutup lagi. Gini caranya, share screen-nya itu langsung desktop ya. Jadi share terus desktop itu loh. Screen yang di share. Mm-mm. Nah, itu kan sudah ada kategorinya. Tadi kan kategorinya udah muncul kan? Coba ke tampilan depan websitenya. Bisa nggak? New tab ya, Pak? Gimana, Re? Masih mute, masih mute. Jadi di atas header, Pak, kategorinya. Jadi saya buat laman itu nggak muncul. Oh, maksudnya Regina membuat menu per kategori. Iya, kan biasanya kalau diklik, misalkan kan diklik beranda portofolio Mm-mm. produk tuh keluar kan kategori misalkan apa gitu paket-paketnya. Nah, pas saya coba buat kategorinya itu, dia tuh nggak muncul di luarnya itu, Pak. Oke, Gitu. bisa bisa. Coba share screen lagi. Share screen bisa nggak? Bentar. Oke, yang sudah mengupload produknya di websitenya, silakan klik sudah ya. Ketik sudah di kolom chat. Yang belum upload produknya di websitenya, silakan ketik belum, biar aku bisa lihat berapa banyak yang sudah upload produk, berapa banyak yang belum. Oke, Mas Saripah belum karena baru ganti starter set tadi ya. Mbak Noni belum. Kamu jadi share screen nggak, Ri? Nanti saya ini dulu, cari dulu, Pak. Nanti saya Oke. nanya lagi. Oke, Bapak, saya mau nanya. ya silakan. Kan saya udah bikin menu, ya. Kenapa kok feedback, Safira? Bapak, Ya, kan saya udah bikin eh, per sub menunya. Terus nggak sambil mau share screen deh, sambil share screen. bentar. Hmm. Mm-mm. Ini saya udah bikin kayak Oke, yang sub keren. menunya, tapi pas diklik foto-foto produknya tetap nggak ada, Pak. Padahal saya udah buat eh, per kategorinya udah saya masukin gitu loh, Pak. Kayak misalkan ini buat money buketnya. Mm-mm. Ini udah saya masukin ke kategori money buket gitu, tapi nggak muncul di bagian sini, Pak. Nah, ini buket, klik. Oh, I see. Iya, Karena yang di situ itu kategori di WordPress. Jadi kalau kita pakai WooCommerce ada dua kategori. Ada kategori produk sama kategori post. Nah, coba sekarang ya. coba di sini. Nah, caranya gini. Hmm,
Ini Coba di kategori sini di tampilan, terus menu. tampilan. Tampilan, terus menu. Ya. Oke. Nah, coba geser ke bawah. Nah, bentar ya. Coba yang WooCommerce endpoint kamu klik. Gini. Aku agak lupa ya. Coba menu WooCommerce dulu. WooCommerce dulu. Terus, sorry, ke menu produk, sorry. Produk. Produk ya. Refresh. Ya, menu produk, kategori. Kategori. Ya, refresh. Kategori. Kategori. Ya, lama ya, Pak. Ya, gak apa-apa, sabar aja. Nah, terus geser ke bawah. Nah, bunga papan itu ini caranya. Hmm, Coba salah satu kategori, misalkan money bucket itu, klik ya. Money bucket itu, bentar. ID cepat. Coba coba klik lihat itu lihat. Nah, gini. Itu klik kanan. Nah, back dulu. Back. Ini caranya. Caranya kayak gini. Nah, itu money bucket tadi. Nah, yang dilihat itu klik kanan. Nah, copy link address. Copy link address. Terus balik ke menu. Tampilan menu. Nah, caranya gini, memang dia agak manual ya. Jadi geser ke bawah. Nah, terus di sini money bucket itu kan coba klik. Itu nggak bisa ke kategori kayak gini. Jadi ini caranya. Sebelah kiri ya. Sebelah kiri. Coba sih lihat semua itu bisa nggak sih di sana? Lihat semua. Semua. Ke bawah terus. Oh, nggak bisa ya. Berarti gini, ke taut tersesuai. Mana, Pak? Yang bawahnya pos sebelah kiri ya, bawah lagi. Ada paut tersesuai itu loh. Nah, yang tadi sekarang dipaste di URL. Nah, paste di URL. Teks tautannya kasih nama money bucket. Ya, money bucket. Tambahkan ke menu. Ya, terus sekarang Safira geser ke atas itu. Dia kan di bawah sendiri. Nah, ya digeser ke atas. Nah, money bucket yang lama hapus. Money bucket yang lama dihapus. Singkirkan itu. Nah, itu gitu ya. Coba simpan menu. Jadi dia kategori jenisnya bukan kategori tapi tautan ya. Sekarang buka websitenya. Refresh dulu. Nah, sekarang klik di flower, terus money bucket. Ya. Oh, sorry. Dia baliknya ke sini ya. Salah. Berarti gini caranya. Coba back. Gini caranya. Klik di back di shop. Shop, ya klik shopnya aja. Nah, terus yang sebelah kiri produk kategoris klik money bucket. Money bucketnya Safira klik, bukan yang itu. Produk kategoris. Nah. Yang ini, Pak. Ya, klik. Nah, terus URL-nya yang di atas itu di copy. URL di atas, alamat. Nah, itu copy semua.
Nah, terus menu yang tadi dibikin, URL-nya diganti itu. Di tampilan menu, money bucketnya ini tautan tersesuai, klik. Panahnya klik. Nah, yang URL-nya hapus. Ya, hapus semua, ganti yang tadi. Ya, simpan menu. Gitu ya. Nah, jadi kita bikin link manual ya, karena itu kan nggak disediain. Nah, coba refresh. Nanti udah bisa nanti. Power, money bucket. Nah, bisa ya. Hmm. Makasih ya, Tapi Pak. nanti gitu satu-satu ya, ganti Iya, Pak. sendiri. Makasih. Nah, ya. Oke, yang lain ada kendala apa nih? Ini banyak yang masih belum upload produk ya, belum upload produk. Bapak, saya Eh, mau tanya. ya, silakan, Mbak Salma. Pak, tadi yang nanya masih Faradila dulu Oh, kayaknya. sorry. Oh, Faradila. Oke. Ya, ya. Pak, saya mau tanya. Kan saya kan tadinya di bagian blog saya itu kosong. Sambil share screen. Oke, sebentar ya, Pak. Jadi yang perlu diingat tadi ya, tadi eh, bagus ya pertanyaannya. Kenapa kok udah pakai kategori nggak muncul? Yang tadi dibikin menu, kategori tadi itu kategori postingan, ya. Yang ditanyain Safira tadi, kategori post. Sedangkan kita di WooCommerce itu ada kategori produk. Ya, jadi kalau kita install WooCommerce, ada dua kategori di website kita. Ada kategori post sama kategori produk. Ya. Kalau kategori produk, caranya bikin menu kayak tadi. Kenapa kok tadi nggak muncul? Karena itu kategori postingan. Ya. Udah muncul, Pak. Masih loading share screen-nya. Sudah Oh, muncul belum, Pak? oke, udah. Gimana? Kan kan tadinya di blog saya ini kosong, nggak ada Ah, isi apa. Nah, terus saya coba ada bacaan tambah, terus ada bacaan pos. Pas saya pencet ini jadinya kayak Terus maunya nggak- dihapus. yang kotak-kotak ini ke bawah, Pak. Itu gimana ya, Pak, caranya? Kotak-kotak, maksudnya gambar-gambar itu. Iya, jadinya tuh urutannya kan ini kotaknya ke samping. Nah, saya maunya urutannya ke bawah. Itu gimana ya, Pak? Urutannya ke bawah. Coba ada di edit laman coba. Edit laman. Mm-mm. Hmm. Ini malah jadi Kayak sesi ini. mentoring ini ya. Sesi mentoring kan kayak gini ya. Iya, Pak. Kayak gini, Pak. Loh, kok kosong? Iya, makanya itu saya bingung, Pak. Gimana caranya? Ini, itu tadi tulisan post blog itu bikinannya Faradila atau enggak? Mau dihapus saja? Dihapus saja kan? Mending Di balik ke aja, Pak. Ya, balik di balik ke dashboard, terus di menu post sebelah kiri atas, post itu, post. Bawahi Oh iya, ke daftar. pos ya, Pak. Maaf. Ke dashboard, Ya, ke pos. post. Nah itu hapusin aja. Itu yang nggak dibikin dihapus. Video post everything. Nah itu dihapus. Semuanya ya, Pak. Ya, di move to trash, pindah ke Pindah. tempat sampah. Ya, terapkan apply.
Nah, coba buka halamannya yang tadi. Kayak gimana tampilannya? Hilang nggak? Harusnya sih udah kosong ya. Kosong. Terus bikin postingan baru, nanti kayak gimana tampilannya? Coba bikin postingan baru. Kalau Ini kemarin pakai template apa? Nif juga. Nif. pakai Gimana? tema yang NIF, terus yang shop. Oke. Kok kayak berbeda ya fontnya? Udah saya edit Pak sendiri. Oke, keren. Cuman saya bingungnya ini bloknya kok punya saya kosong, tapi pas saya tanya teman saya, dia pakai yang NIF yang shop juga, ada isinya Mm-mm. semua. Ya udah diisi di post tadi. Coba aja diisi manual nanti. Kayak Hmm. edit laman ya Pak? Enggak, bikin itu tombol baru itu juga bisa. Oh berarti Atau saya salah dari kemarin. salah gimana? Saya Jadi selalu edit laman Pak. enggak, edit laman itu kalau kita ngubah tampilan ya. Tapi kalau untuk ngisi blog halaman post itu lewat post, terus kita tambah baru. Nah, itu ada baru itu loh, tanda plus itu juga bisa. Atas baru itu. Ya Pak ya Pak. Ya. Hmm. Ini ya Pak. Ya, Post. post. Saya pindahin ke blog dulu. Nggak usah. Oh nggak Post. usah. Nggak usah. Jadi gini ya, ini nih, biar paham tentang strukturnya WordPress ya. Coba klik di balik ke dashboard, coba balik ke dashboard. Nah, terus di bagian bawah ada setting, ada pengaturan. Ini Pak. Nah, kemudian menulis apa membaca ya? Coba salah satu aja. Membaca paling. Membaca. Aduh, Bingung aku kalau diganti bahasa Indonesia ini nggak hafal. baca. Nah, di sini kan ada gini. Laman statis, beranda, laman pos-pos, blog. Ngerti kan ya? Nah, ini berarti kalau nanti kita ngetik atau Faradila nanti bikin postingan yang sebelah sidebar kiri coba ke atas, sidebar kiri ke atas, sidebar kiri ke atas. Oh. Nah, itu kan ada post, sidebar itu yang sebelah kiri itu loh, hitam. Jangan diklik ya, sebelah kiri. Kursornya arahkan sebelah kiri. Ini yang tulisan post, bawahnya dashboard. Ini. Nah, post ya. Nah, ketika nanti bikin post di sini, maka nanti akan masuk di laman blog gitu maksudnya. Itu kan laman post-post sama dengan blog kan? Iya, Pak. Ya, bisa dicerna ya. Jadi kan kalau kita post itu kan selalu ngupdate terus ya. Jadi kita hari ini nulis, besok nulis. Dan nanti di menu blog itu nanti akan otomatis ketindih. Postingan baru dia selalu ada di atasnya. Gitu. Nah, maka di sini kan tambah baru. Nah, nanti coba Faradila bikin post-post. Ya, post-post apa artikel-artikel tentang websitenya. Itu ditaruh di situ ya. Iya, Pak. Oke, bisa ya? Bisa, Pak. Makasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Siapa lagi tadi yang mau nanya? Izin bertanya, Pak. Masalah. Pak, saya kendalanya itu di bagian pengisian harga, Pak. Soalnya kan sambil share screen. bukan gitu, Pak. Produk saya itu kan gorden sama tirai. Jadi itu tiap orang itu kan pesanannya pasti beda-beda karena jendela orang beda-beda. Sedangkan perbedaan sentimeter aja itu ngubah harga, Pak. Jadi saya waktu nentuin harganya itu nggak ada yang harga pasti, harga gorden segini-segini tuh nggak ada gitu, Pak. Karena per meter dia hitungannya itu gimana ya nanti saya ngasih harganya, Pak?
Nah, nanti kasih harganya harga per meter. Per meternya itu untuk kainnya, Pak. Jadi meskipun misalnya 2 meter, terus nanti ongkos jahitnya beda. Kayak ada penambahan gitu, Pak. Oke. Kalau untuk gorden ya, bentar. Bentar. Hmm. Oh iya. Oh iya benar. Ya memang kalau gorden ini agak susah ya. Ini ada contoh website gorden ya. Namanya Youmindo ini. Dia produknya diklik kayak gini. Nah ini kayaknya sih pakai WooCommerce ya, karena dia pakai produk. Tapi ketika lihat, dia memang nggak ada harganya. Dia langsung diarahkan ke klik ke tombol WA. Ya. Jadi tidak selalu kita pakai WooCommerce harus nyantumin harga ya. Harganya bisa dikosongin. Saya juga pernah bikinkan website ini. Website apa ya namanya? Jumbo Bag kalau nggak salah. Jumbo Bag. Jadi ada orang jualan karung besar ini. Ini kan dia mau beli kayak gini. Nah, di sini dia nggak ada tombol harganya. Tombolnya langsung pesan sekarang kayak gini. Pesan sekarang. Jadi langsung diarahkan ke WA. Ya, kalau ada orang gini juga nggak apa-apa ya. Jadi nanti Mbak Salma di sini produknya dicantumin di sini. Terus sebelah kanannya ini pesan sekarang. Ini kalau aku dulu pakai plugin apa ya? Kalau lupa. Bentar. Pluginnya namanya, jadi biar nggak muncul harga, tapi tombol belinya itu ganti kontak WA ya. Itu ada pluginnya namanya. Pluginnya namanya, hmm, hmm, hmm. Mobile e-commerce. Oh, ini, prinsip order apa? Nah, ini loh. Nah, install ini pluginnya namanya. Order on mobile for WooCommerce. Nah, jadi kalau kita install plugin ini, nanti tombol belinya itu ganti tombol WA. Nah, gitu. Ya, ini. Nah, ini kok banyak yang belum diupdate ya. Mumpung ingat sekalian saya update ya. Update. Oke, terjawab ya Mbak Salma ya. Oh, baik, Pak. Berarti saya nggak pakai plugin WooCommerce yang kayak yang lainnya ya, Pak? Iya sama, WooCommerce-nya sama. Ini plugin tambahan. Oh, plugin tambahan. Plugin. WooCommerce-nya tetap diinstal, ada order on mobile for WooCommerce. Tapi kalau untuk keperluan tugas agar lengkap, kan ini masih nyoba-nyoba ya, maksudnya masih belajar ya dibuat aja paket standar gorden ada yang meteran gitu ya nggak apa-apa. Oh, Terus baik. nanti dikasih keterangan harga di atas adalah harga estimasi. Nanti akan ada tambahan gini kan boleh juga. Oh, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.
Pak, Nah, maaf, kemudian Pak, izin tanya. siapa ini? Rizka, Rizka. Pak. Oke, Rizka. Nama Rizka. Itu bedanya shop sama kategori apa ya, Pak? Bukannya sama-sama ditunjukin ke tautan yang sama ya, Pak? Seperti tadi pertanyaannya Safira itu ya. Iya, Pak. Bedanya. Kayaknya saya tadi putus-putus, Pak. Nah, oke. Oke, tak jelasin ya. Jadi di sini kalau di WooCommerce ada WooCommerce kategori, produk kategori. Nah, kalau yang atas di sini itu namanya post kategori. Ya, jadi harus dibedakan, ada kategorinya post, ada kategorinya produk. Nah, tadi kenapa yang pertanyaan Safira sudah bikin link ke kategori, tapi produknya kok nggak muncul? Karena link yang dibikin tadi adalah link untuk ke kategori post. Ya, link untuk ke kategori post. Jadi yang kalau kita bikin menu di sini, bikin the appearance, menus, tampilan menu. Nah, di sini ketika kita pilih kategoris, ya, kategorinya ini adalah kategori postingan, ya, bukan kategori menu. Di sini buktinya di sini kosong kan kategorinya ya. Padahal di produk kategori ada. Nah, di produk kategori ada. Di produk kategori ini ada. Nah, produk kategori ini ada. Nah, bagaimana agar aku bisa lihat produk kategori ini gitu ya, produk kategori ini, maka diklik di sini, open in new tab, ya kayak gini ya. Nah, misalkan ini kategori backpack, aku ingin bikin menu kategori ini, maka ini di copy kayak gini, terus bikin menu di belakang, di sini di menu tampilan ya, the appearance ini, appearance menus. Nah, bikinnya bukan kategori, ya, bukan kategori ini, tapi bikinnya custom link. Kita bikin link sendiri, ya, bikin link sendiri, terus dikasih nah, terus kasih backpack. Nah, terus add menu manual. Nah, terus dikasih menu. Ini kalau aku save, nanti akan muncul menu tambahan di sini. Nah, tadi yang Rizka bingungin mungkin kenapa kok ada kategori, ada dua kategori, karena yang satunya kategorinya post, satunya kategorinya produk. Nah, kalau kita mau bikin kategori post, menunya bisa langsung lewat sini. Ya, tapi kalau kategori produk harus manual, dibuka di sini produknya dulu per kategori, di copy, terus menunya nambahinnya pakai custom link di sini. Ya, ngerti ya Rizka ya? Iya, Pak. Ini, Pak, kan tadi kan maksudnya kan intinya di dalamnya tuh sama aja ya, Pak, antara kategori sama shop. Kalau semuanya Oh, pakai salah satu aja itu nggak apa-apa, Pak. nggak apa-apa. Maksudnya tadi kenapa kok dipisahin kan gini. Kalau misalkan shop itu kan tampil semua. Misalkan ini produk ini ya. Misalkan aku klik di shop ini ya. Shop gini. Nah, kan semua produk tampil. Kalau misalkan item jualan kita dikit nggak masalah. Tapi ketika item jualan kita banyak banget kan orang itu nyari. Oh, aku pengen nyari eh, backpack aja. Mau nyari backpack aja. Makanya perlu link ke backpack. Hanya tampil backpack doang. Oh, ternyata aku mau pesta nih. Mau cari sling bag misalkan gitu. Oh, hanya sling bag aja. Gitu ya. Atau mau buat kerja cari tote bag. Nah, fungsinya gitu aja sih. Gitu, untuk mempermudah pengunjung atau customer untuk nyari item barang. Gitu Rizka maksudnya. Kalau misalkan nggak terlalu banyak itemnya ya shop aja. Tapi kalau itemnya udah banyak banget, maka menu kategori ini penting ya untuk memudahkan. Gitu. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, udah pada upload produknya? Masih ada yang belum? Kesulitannya di mana upload produk?
Upload produk sangat simpel ya. Jadi tinggal di menu produk atau produk. Ya. Terus tinggal add new ya. Tinggal add new atau tambah. Nah, terus di sini diisikan product name, product description. Terus di sini jenisnya apa? Pilih aja simple product. Nah, terus kalau misalkan ada diskon bisa diisi sale price. Nah, ini kenapa kok di tempat saya ada kayak gini, price for Eropa, price for dollar, karena saya nginstal plugin agar yang mengakses website saya itu kalau dari dalam negeri harganya rupiah. Tapi kalau misalkan dia diakses dari luar negeri, ya, nanti harganya itu otomatis jadi dolar. Nah, ini udah selesai belum update-nya? Masih belum. Update fail. Oke, nah ini juga ngingetin ya. Jadi kalau kita punya website itu harus selalu diupdate biar nggak gampang dihack sama orang. Jadi kalau ini misalkan dia ada peringatannya out of date ini harus sering diupdate pluginnya. Nah, jadi kalau website ini, nah ini kan harganya pakai rupiah. Tapi kalau diakses dari luar negeri, misalkan saya pakai proxy, ya misalkan saya mau akses dari Eropa, ya, buka tufadol.com, aku lupa tak set euro atau tak set dolar ya. Mana nih kok nggak ngeloading? US, coba dari US. Ya, proxy-nya error ini. Oke, intinya kayak gitulah. Kenapa ya nggak bisa dilihat ya? Oke, itu nambahkan harga ya. Terus inventory, ini kalau kita ada stok. SKU itu kode produk. Kalau misalkan produk kita ada barcode-nya bisa diisi dengan SKU ya. Kalau misalkan ada kode barangnya bisa diikuti kode barang. Kalau kita conteng stok manajemen, nah, maka kita bisa memasukkan stok. Nah, kalau nggak diconteng, barang tersebut akan selalu ada. Jadi kita ngubahnya dia ada, habis, sedang diorder itu manual. Tapi kalau kita conteng di sini, nah misalkan kuantitinya 10 ya, dibeli 9 kali, maka ada tulisannya sisa 1 gitu. Ya kalau stok manajemennya diconteng. Tapi kalau stok manajemennya nggak diconteng, dia akan selalu ada. Nah, shipping ini nanti disesuaikan dia beratnya berapa kilo, dimensinya untuk otomatis shipping tadi. Nah, link produk. Nah, di sini ada istilah upselling sama cross sell. Ini kebetulan nggak diisi. Ya. Link produk itu maksudnya gini, ketika kita ngeklik satu produk, ya, kita bisa merekomendasikan produk yang lain ada di bawahnya. Ya. Di sini saya hanya nambahin related product. Nah, kalau link produk itu di atasnya di sini nanti ada produk yang lain lagi. Jadi biasanya gini, produk A, orang yang beli produk A, biasanya dia ingin lebih murah, bisa beli paket yang 3 in 1, dibuat upselling. Ya, upselling itu contohnya kalau kita kayak ke Starbucks gitu ya, beli cappuccino misalkan.
nggak sekalian upgrade ke large, cuma nambah 10.000 aja. Nah, itu upselling ya. Nah, kalau cross selling ya kita nawarin barang lain yang komplementer. Misalkan di Indomaret gitu. Kita beli roti gitu ya. Ditanyain nggak sekalian selainnya. Nah, itu cross selling. Atribut ini tambahan ya. Kalau misalkan ada warna, ada ukuran, kita bisa tambahkan di sini. Nah, ini tambahan aja, kita bisa nambahkan keterangan di jenis penjelasan produk. Nah, kemudian di sini ada produk short description. Jadi sekarang tak lihat yang di produk yang udah ada ya. Misalkan di sini produk Unity in Diversity. Nah, saya edit produk yang Unity in Diversity ini, saya edit. Nah, di sini product description diisi ya. Nah, kemudian product short description juga diisi ya. Product description hanya akan muncul ketika dibuka produk ini ya. Ya, di bawah ini deskripsinya. Short description ada di sebelah kanan. Ya, jadi tapi ini beda-beda template beda ya, beda tampilannya. Nah, ini product short description-nya di sebelah kanan, product description ada di sebelah bawah ya. Nah, ini nggak bisa Mas Yan. Aku nggak berhasil install WooCommerce nggak berhasil jalanin WooCommerce di website gratisannya. Oke. Nah, kemudian yang paling penting ya, produk image, produk gallery. Itu adalah kan di halaman ya. Kemudian produk gallery bisa kita tambahin agar pilihan gambar-gambar yang lain. Ini produk galerinya. Ya. Jadi ini gambar produk image, ada produk gallery. Ya. Terus kategorinya dipilih, tag-nya juga dipilih untuk meningkatkan SEO. Nah, apalagi udah itu aja yang perlu diisi ya. Nah, jadi ada keterangan, harga, short deskripsi, kemudian ada produk image atau gambar produk, dan kemudian galeri produk. Itu yang diisi. Ya, Bapak mau tanya, silakan. itu yang deskripsi yang di bawah kan ada blok here. Cara bikinnya gimana, Pak? Itu bisa diklik kan ya? Oh, bisa kan kita bikin link aja. Oh, Nah, bikin link. oke. Makasih, Insert Pak. link di sini. Oke. Terus ada lagi? Gimana? Mau mau tanya Pak, tadi kalau penginstalan WooCommerce kayak Bapak tadi nggak bisa gimana ya? Ini karena lambat aja ya, jadi ditunggu atau kalau nggak gitu kita pakai website yang lain. Jadi kemarin kan kita bikin websitenya ada beberapa ya. Nah, ada yang ini agak error, coba tak buka ini ya. Nah, coba yang ini mudah-mudahan dia cepat. Pak. Oke, atau kalau nggak gitu, nginstalnya yang sudah ada shopnya. Ya, jadi nginstal apa namanya, Nif template-nya yang sudah ada shopnya. Atau pakai starter set yang sudah ada shopnya. Misalkan ini themes, ini kan ya. Ya, tadi rata-rata teman-teman pada pakai yang shop ya. Jadi add new gini. Terus search theme-nya yang Nif. Ya, kita install yang ini. Biar kita tinggal edit-edit produknya aja. Gitu ya. Nah, install, activate. Nah, kemudian try one of our ready starter sites.
Nah, pilih yang free. Kemudian pilih yang udah ada tokonya. Ya, silakan tadi yang shop itu ada tokonya. Mana yang restoran juga bisa. Shop ini juga bisa ya. Kayaknya yang shop ini. Kita import. Ya, import entire site. Nah, sebenarnya kita nginstal ini udah selesai tugasnya ya. Tapi produknya bukan produk kita ya. Produk contoh. Nah, dia di sini langsung install WooCommerce. Install plugin itu termasuk install WooCommerce, Outerblock, dan lain sebagainya. Importing konten itu ngupload otomatis ke download apa contoh-contoh produk gitu ya. Langsung diupload. Kemudian customizer itu template-nya. Widget itu tambahan-tambahannya. Terus performance features itu plugin yang untuk performance. Nah, ini kita tinggal nunggu aja sih. Terus Oh, nanti di menu produk tinggal diganti sama produk kita. Ya, produk-produk yang udah ada itu boleh dihapus atau di archive atau di nonaktifin gitu ya. Terus tadi aku sempat bilang ini ya, gimana cara bedain harga. Tadi siapa yang nanya? Eh, aku janjiin bedain harga per produk ya, sesuai dengan login itu. Itu caranya pakai plugin tambahan. WooCommerce price by user role. Nah, inilah. Nah, ada namanya role based pricing for WooCommerce. Cuman dia berbayar ya. Nah, jadi dia lumayan ya harganya ya. Per bulannya $7 atau kalau per tahunnya $80. Nah, kalau pakai ini itu kayak website-website yang digunakan di apa namanya? Apa tadi kasih contoh ya? Oriflame ya, Oriflame. Jadi misalkan contoh websitenya Oriflame itu ini yang aku tahu ya, mungkin yang lain juga pernah. Nah, misalkan di sini ada harga produk ya. Misalkan parfum misalkan. Nah, misalkan aku lihat di sini. Nah, di sini kan ada harganya ya, 94.529 gini ya. Nah, misalkan kalau login, kalau masuk ya, harganya otomatis itu dikurangin 20%. Jadi ini harganya kalau login itu tinggal 400 sekian gitu ya. Nah, itu karena dia membedakan pakai rule based pricing per WooCommerce. Nah, ini adalah ekstensi tambahan agar kita bisa ngeset harga untuk masing-masing role dan individual customer. Nah, maksudnya role itu apa? Jadi di WordPress itu kan ada user di bawah ini ya, ada users ya. Nah, ada users. Nah, users itu ada role-nya. Ada shop manager, customer, subscriber, kontributor. Nah, kita bikin misalkan orang yang daftar itu nanti role-nya jadi customer. Ya. Kalau misalkan customer, nanti kita bisa, kalau kita install plugin ini ya, untuk setiap produk, itu nanti harganya bisa kita setting sendiri. Nah, jadi nanti tombol atau isian harganya itu ada banyak. Ini harga untuk regular, ini harga untuk subscriber, ini harga untuk customer gitu. Nanti banyak level-level harganya. Nah, itu cara install ini. Nah, install role based pricing. Tapi dia berbayar ya. Apakah ada yang gratis? Nah, nggak tahu. Cari. Free. Ada nggak? Nah, ini kayaknya free nih. WooCommerce role based pricing by Meow Crew. Nah, jadi yang enggak. Oke. Nah, kita lihat aja ini ada videonya ya. Coba saya share videonya. Jadi enaknya kalau kita menggunakan WordPress itu
banyak banget plugin yang bisa kita eh, cari ya. Kita tinggal search aja pluginnya, biasanya itu ada. Jadi kita mau butuh apa aja, kita tinggal cari pluginnya. Hah? YouTube-nya kok di blok? To offer pricing based on user role, first thing you need to do is go to woocommerce.com and search for role and customer-based pricing by MeowCrew. There is also a free version available for you on WordPress.org, which has some limited features, but some of you may be completely satisfied with free version. Right after installing the plugin, the first thing you want to do is create new user roles, which you can then assign to the users and then assign role-based pricing to them. You can also use the default roles in your store, but in most cases, that's not enough to create sufficient pricing. Also, while creating roles, you can inherit the capabilities of any other role you already have in your store. And after creating the roles, you can go to each user and assign chosen role to each of them. You can also do this not only manually, but using other plugins or hooks, because this is the default WordPress role, nothing special in it. Well, after you're done with creation roles, you can go to the pricing rules and create new pricing rule. You can see we have active and suspended rules. So if you need temporary rule, you can suspend some and then get back to them later. Now let's see what you need to do to create the general pricing rule. Obviously, first thing you need to do is give your pricing rule the name, then choose to what categories you want to apply this particular rule. That means each product inside this category will follow the rules you design below. In addition to categories, you can add specific products to this rule, or you can leave the categories field blank and choose only few products, which would be the part of this special role-based pricing rule. Then you may choose what users would experience this pricing. You can choose the whole role that you designed previously or a bunch of separate accounts. Now let's just Oke, itu ya. Jadi intinya kalau kita menggunakan plugin ini, kita bisa membuat role ya, atau membuat user itu yang beda-beda tipenya. Kemudian kita bisa membuat aturan harga. Jadi misalkan harganya dibedaan sesuai dengan role user yang login, ataupun harganya itu sesuai quantity. Jadi misalkan kalau beli 5, harganya misalkan kalau harganya 10.000, kalau beli 5 kan harusnya 50.000. Nah, itu dibuat 45.000, itu juga bisa. Pluginnya namanya ini ya, WooCommerce Role Based Pricing by MeowCrew ini. Ya, ini demo for plugin testing. Oh, ternyata ini tetap berbayar ya. Jadi dia gratis, bisa diinstal tapi hanya demo. Nah, biasanya kalau demo itu fiturnya ini aja. Nah, ini banyak banget ya. Ternyata MeowCrew ini bikin plugin banyak banget untuk WooCommerce. Plugin diskon, plugin prepaid, plugin social proof, plugin custom permaling. Oke. Nah, itu enaknya menggunakan WordPress itu banyak plugin-plugin kayak gini. Bisa kita gunakan. Dan ini kayaknya ada yang gratis juga. Tadi yang premium itu diskonnya bisa pakai persen. Bisa ngeset minimum maksimum. Tapi kalau yang gratis, ini sudah bisa create custom rule. Oke, udah cukup bantu kayaknya plugin ini ya. Tapi kalau nggak aneh-aneh, ya di-upload harga biasa aja ya. Dikasih harga sale price sama regular price itu udah cukup. Kalau misalkan nggak mau ada harganya, ya pakai yang tadi itu ya.
pakai plugin namanya apa tadi? Order on mobile for WooCommerce. Order on mobile for WooCommerce. Nah, ini bisa dicoba nanti. Oke, udah mau jam 12. Ada pertanyaan terakhir? Satu atau dua? Udah capek ya? 2 jam. Ini pada belum diisi produk semua. Coba sekarang yang belum isi produk siapa nih? Ketik belum deh, yang belum. Masih belum. Ketik masih belum. Nanti buat tugas ya itu ya, harus selesaiin ya. Oke deh, kayaknya udah capek atau kalau nggak udah capek, tadi terlalu banyak ya materinya. Ya, Rizka aja masih belum. Finska juga belum. Oke, berarti pertemuan berikutnya. Oh iya, Mbak Bibi mana Mbak Bibi? Mbak Bibi hadir. Hadir Pak Iya, Syauqi. Mbak Bibi kalau nggak salah itu Selasa aku jadwal sama tim Arkatama ke Pasuruan ya. Ke ini, ke mana? Ke PT Sojin itu. Jadi kayaknya minggu depan jadwalnya jadi Senin lagi. Oh gitu. Oke, Kayaknya. nanti saya follow up lagi sama tim Arkatamanya ya Pak. Jadinya hari apa, terus kelas SIB-nya diganti kapan gitu ya Pak ya. Ya ganti Senin aja. Nanti kalau yang lain nanti tabrakan lagi. Oke, Oke, siap Pak Syauqi. oke, kita akhirin ya untuk kelas yang ini. Sampai ketemu minggu depan. Harapannya minggu depan udah terisi semua ya produknya. Nanti biar bisa bahas yang lain lagi. Oke, saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Waalaikumsalam. Makasih. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Ya, Pak. sama-sama. Terima kasih, Pak. Oke, teman-teman, itu tadi ya materi kita dengan Pak Syauqi terkait menu listing produk di website. Tadi juga udah banyak demo ya dari teman-teman maupun dari Pak Syauqi. Semoga itu bisa menambah insight teman-teman untuk bangun websitenya gitu. Oke, karena tadi kita buka kelasnya dengan berdoa bersama, langkah baiknya juga kita tutup kelas pada siang hari ini dengan berdoa bersama juga. Oke, saya pimpin berdoa berdasarkan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Oke, berdoa dapat diakhiri. Terima kasih teman-teman semua. Jangan lupa ya untuk nanti malam mentoring bersama Mbak Mulia. Kemudian nanti kita ketemu lagi dengan Pak Syauqi untuk jadwalnya saya umumkan di grup nanti ya. Jadinya hari apa, kemudian jam berapa. Oke, kalau gitu saya tutup ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak.